Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Pada saat ini kita akan belajar tematik yaitu muatan bahasa Indonesia. Mr. Kiki berharap kalian semua dalam kondisi sehat ya dan siap untuk belajar. Oke, materi kita pada hari ini berjudul menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Oke, apakah kalian sudah siap? Yuk kita belajar. Menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi yang ingin kita ketahui dari teks. Lalu, kita dapat menyajikan informasi yang telah diperoleh dalam bentuk bagan. Ya, setelah kita mendapatkan informasi dari teks yang kita baca tadi, kita bisa menyajikan informasi tersebut ya dalam bentuk bagan. Mari kita lihat contoh teksnya. Ya, jadi kita baca dulu teks yang ada. Contohnya teks yang berjudul benda dari logam, kaca, dan karet. Kita baca dengan seksama atau teliti teks ini. Ya, apa yang dimaksud dengan benda dari logam? Contoh-contohnya seperti apa? Digunakan untuk apa? Lalu kita baca benda dari kaca. Pengertian benda dari kaca digunakan untuk apa atau apa fungsi daripada benda-benda yang terbuat dari kaca. Kemudian contoh-contoh benda-benda dari kaca itu seperti apa. Sama dengan benda dari karet. Kita baca dengan seksama dari teks tersebut ya, apa yang dimaksud dengan benda-benda dari karet. Kemudian fungsi benda-benda ini digunakan untuk apa. Lalu contoh-contoh bendanya seperti apa. Oke, setelah kita mendapatkan informasi dari teks ini, maka yang kita lakukan adalah kita sajikan informasi yang kita dapat dari teks yang berjudul benda dari logam, kaca, dan karet ini ke dalam sebuah bagan. Contoh bagannya adalah sebagai berikut. Ya, ini contoh bagannya. Terdapat 5 kotak di sini ya. Di kotak paling atas, bagan paling atas ya, kita tulis judul dari teks yang telah kita baca tadi. Oke, apa judul teksnya? Judul teksnya adalah benda dari logam, kaca, dan karet. Kemudian pada kotak kedua ya, kita tulis pengelompokan benda-bendanya. Ya, karena ada benda yang terbuat dari logam, ada benda yang terbuat dari kaca, dan ada benda yang terbuat dari karet ya. Jangan lupa kita tuliskan juga tanda panahnya ya, seperti ini. Kemudian ada 3 pengelompokan benda berdasarkan teks yang telah kita baca. Yang pertama, benda dari logam, kemudian benda dari kaca, dan benda dari karet. Ya, jadi kita cari di dalam teks tersebut atau teks yang berjudul benda dari logam, kaca, dan karet itu benda-benda apa saja yang termasuk dalam jenis logam. Kita cari pada teks, kemudian kita tulis di kotak yang bertuliskan logam. Artinya kotak yang bertuliskan logam ini artinya kita akan menaruh atau kita akan menuliskan contoh-contoh benda dari logam apa saja ya yang ada di teks. Kemudian sama pada kotak kaca dan pada box atau kotak yang bertuliskan karet, kita tulis contoh-contoh benda yang terbuat dari kaca berdasarkan teks yang telah kita baca. Kemudian pada box karet kita tulis benda-benda yang terbuat dari karet, sama berdasarkan teks yang telah kita baca tadi ya. Maka setelah kalian mencari dan mendapatkan informasinya, lalu kalian tulis ke dalam 3 kotak yang terdiri dari kotak logam, kotak kaca, dan kotak karet ini, maka kemungkinan jawaban pada bagan ini adalah sebagai berikut. Benda dari logam.
Berdasarkan teks yang telah kita baca, maka terdapat panci, wajan, dan teko. Kemudian benda dari kaca berdasarkan informasi dari teks adalah piring, gelas, pintu, jendela kaca, pintu kaca, dan akuarium. Kemudian benda-benda yang terbuat dari karet pada teks kita dapatkan informasinya yaitu sendal, sepatu, ban, dan bola. Oke, jadi seperti itu ya cara menyajikan informasi dari benda-benda di sekitar. Bagaimana caranya? Yang pertama kita baca dengan teliti teks yang ada. Lalu setelah kita mendapatkan informasi dari teks yang ada, maka kita buat bagan seperti yang telah Mr. Kiki contohkan tadi. Kemudian informasi yang kita dapat dari teks dapat kita sajikan dalam bentuk bagan ya. Semoga kalian bisa mengerti dengan video pembelajaran ini ya dan dapat berguna bagi kalian. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching dan tetap jaga kesehatan. Jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kamu tinggal dan juga tetap semangat untuk belajar. Thank you and God bless you all. Bye.